kasih Sally, terima kasih Grace. Saudara-saudara sekalian, selamat sore. Grace tadi memperkenalkan saya kira terlalu besar dengan menyebut filsuf. Saya bukan filsuf, saya seorang dosen, itu saja yang filsuf itu punya sistem yang sangat besar. Saya hanya mengajarkan dan sedikit berpendapat. Ketika panitia, teman-teman kita yang menyelenggarakan acara ini mengirim email, dalam email itu dilampirkan, sebenarnya tidak dilampirkan karena email surat itu sendiri sudah berupa tuturan, memberikan beberapa contoh yang sangat menarik yang nanti akan saya angkat juga. Tapi intinya adalah menawarkan saya untuk menyampaikan kuliah ini. Saya menyambut dengan segera, dengan gembira, dengan sukacita, karena saya sependapat dan setuju bahwa ada persoalan yang sangat serius yang kita hadapi, dan yang lebih memprihatinkan lagi, persoalan itu yang pelan-pelan akan membawa kita ke ruang yang sangat tertutup, ruang pemikiran yang sangat tertutup, yang kemudian akan menjadi pemujaan terhadap tafsir kita sendiri, pikiran kita sendiri. Dan ini terjadi di dunia akademi, di universitas, di perguruan tinggi, di sekolah, mulai dari tingkat sarjana sampai tingkat doktor sampai para profesor. Judulnya adalah ancaman terhadap ilmu pengetahuan. Saya ingin mulai dengan satu pernyataan. Ilmu pengetahuan tidak mengajarkan kepastian. Ilmu pengetahuan melatih akal budi untuk berani menyangsikan. Menyangsikan apa? Menyangsikan segala sesuatu, termasuk mempertanyakan iman. Ini akan masuk nanti saya di bagian itu, tapi saya ingin mulai dengan pernyataan juga bahwa segala sesuatu yang telah teruji lewat kesangsian demi kesangsian ini akan semakin kokoh. Apakah itu ilmu pengetahuan? Apakah itu pendapat sehari-hari? Apakah itu iman kepercayaan kita sendiri? Ketika sudah dibenturkan, dipertanyakan, dia tegak berdiri. Itu yang akan saya sampaikan. Ada beberapa tema, tapi saya akan mulai dengan pertanyaan tentang judul. Judulnya adalah ancaman terhadap pengetahuan, ilmu pengetahuan. Bukankah yang bisa kita pertanyakan adalah justru sebaliknya? Mana yang terancam? Apakah ilmu pengetahuan memang sedang mengalami ancaman, atau hidup kita yang justru terancam oleh ilmu pengetahuan ketika ilmu pengetahuan memperoleh resep bagi tindakan? Pada tahun 1960-an, pada peringatan hancurnya kota Hiroshima dan Nagasaki, ahli fisika Robert Oppenheimer yang memimpin proyek Manhattan penelitian dan produksi bom atom yang dijatuhkan di atas dua kota ini. Dia ditanya apa pendapatnya. Ada dua hal yang dia katakan. Yang pertama adalah dia mengutip Bhagavad Gita. Saya telusuri yang dikutip itu adalah Seloka 32 dari bab 10. Aku menjelma menjadi kematian. Kematian di sini sebetulnya kala, jadi sang waktu, sang penghancur dunia. Itu yang dia kutip. Yang kedua adalah bahwa sejak bom ini dijatuhkan, ilmuwan mengenal dosa. Artinya sebelumnya mereka hanya bekerja dengan ilmu murni, tapi mendapat resep tindakan lewat teknologi, maka kita bertemu dengan kehancuran. Jadi mana yang sebetulnya sedang terancam? Apakah kehidupan? Tapi kenapa sore ini kita bicara tentang ancaman terhadap ilmu pengetahuan? Apakah
judul kuliah ini, ancaman terhadap ilmu pengetahuan, itu terkait dengan pertanyaan sumber daya manusia, demikian sering disebut, artinya seberapa tingkat keterpelajaran masyarakat Indonesia sehingga kemudian bisa membuka ruang, kesempatan untuk penelitian selain dana yang kecil. Ini yang sering dikeluhkan. Situasinya memang jauh lebih memprihatinkan daripada sekedar tidak ada kurangnya dana, kurangnya jumlah peneliti. Ini saya ambil dari data BPS. Jumlah tenaga kerja Indonesia yang paling besar itu adalah lulusan sekolah dasar, dan sebagian besar tidak pernah lulus sekolah dasar. Ini 47%. Angkatan kerja Indonesia 47% adalah lulusan sekolah dasar, 18% sekolah menengah pertama, SMA, SMK 25%, sarjana dan diplomanya 10%. Ini jelas boleh dibilang sebagai semacam kendala yang luar biasa bagi orang yang bercita-cita untuk menghadirkan ilmu pengetahuan dengan semua penelitian-penelitiannya sebagai cahaya terang yang akan menyinari salah satu lorong-lorong pencarian manusia. Jadi dua hal itu, tapi saya akan bicara jenis ancaman yang lain. Saya akan bicara jenis ancaman yang saya berani mulai menduga-duga muncul dari pemujaan terhadap diri yang secara sederhana semakin dipicu oleh selfie. Selfie-nya tidak masalah, tidak apa-apa, saya tidak keberatan, tidak punya kritik sama sekali. Tapi selfie yang kemudian diunggah terus-menerus ke media sosial, diri sendiri yang selalu diunggah. Diunggah terus-menerus diri sendiri, itu pertama. Yang kedua adalah kemudian apa yang aku suka, tadi Bung Lutfi sudah menyampaikan, ada algoritma di dalam mesin pencari yang akan membuat lingkungan teman itu semakin dibatasi. Kita bukan hanya dipagari dari pihak-pihak atau pemikiran-pemikiran yang tidak relevan bagi sejarah pencarian kita, tapi juga yang berbeda. Apa yang aku suka itu lalu bisa menjadi apa yang aku percaya, dan apa yang aku percaya dengan segera, apalagi kalau didukung dengan tafsir-tafsir keagamaan, tafsir-tafsir tradisional, menjadi yang benar. Jadi bukan bahwa karena benar kita percaya, tapi karena kita percaya apapun itu menjadi benar. Ini di satu sisi. Dan soal bahwa yang benar itu kan perlu didukung, tidak masalah. Fakta itu selalu bisa dicari. Fakta itu selalu bisa diciptakan. Saya minta maaf kepada Saudara Iwan Gayo yang bukunya saya karang ciptakan di sini. Jadi ada buku pintar seri junior, buku pintar seri senior, buku pintar seri Nusantara. Untuk kepentingan ini saya karang buku pintar seri fakta alternatif. Maka muncullah tafsir bahwa Borobudur peninggalan Nabi Sulaiman, kelompok bumi datar, Atlantis yang ada dalam cerita dimulai dengan Plato sebetulnya. Dalam Republik itu mitos, ada di benua, ada di Indonesia. Apakah itu Gunung Padang atau di satu kawasan di selat di sini? Blue energy, macam-macam. Ini semua bisa jadi fakta. Kita tahu bahwa istilah fakta alternatif muncul dari penasehat senior Donald Trump ketika didesak oleh wartawan mengapa juru bicara Gedung Putih berbohong tentang jumlah yang hadir pada saat inaugurasi Donald Trump sebagai presiden. Ketika terus didesak, dia mengatakan, kami kan menyampaikan fakta alternatif. Jadi
Tidak ada dusta di dunia, hanya ada fakta alternatif. Silahkan karang sendiri fakta itu, dan itu akan berlaku dan itu bisa menjadi benar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, oposisinya. Oposisinya ini saya akan ambil Hamlet, karya dari Shakespeare, yang pura-pura jadi gila. Dia mengeluh, tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Semua bergantung pada pikiran kita. Artinya tidak ada acuan apapun. Pikiran kita mau ke kiri jadi salah, bisa salah, mengatakan ini salah, tapi ketika pikiran kita ke kanan, hal yang sama kita katakan benar. Relativisme, dua hal ini yang akan tidak memungkinkan ilmu pengetahuan itu berkembang. Nah, jadi mudah-mudahan saya bisa menyampaikan dengan cukup jernih dan kita bisa berdiskusi sesudah itu. Apa yang aku percaya bisa menjadi benar, dan bisa saja segala sesuatu itu menjadi benar. Ilmu pengetahuan bukan soal percaya atau tidak percaya. Anda percaya tidak teori evolusi? Ngangguk percaya, ya. Anda percaya tidak bahwa kalau saya jatuhkan ini, saya tidak berani jatuhkan nanti pecah. Tapi Anda tahu kalau saya jatuhkan dia akan tidak melayang-layang di udara, akan jatuh. Anda percaya gravitasi? Anda percaya. Kenapa Anda percaya? Ada buktinya ini jatuh. Tapi saya bisa mengatakan ini bukan gravitasi, karena ruangnya melengkung. Teori relativitas. Jadi ilmu bukan soal percaya atau tidak percaya. Bukan soal saya suka atau tidak suka. Pada mulanya, ketika seorang ilmuwan mengembangkan teorinya, tidak jarang dia tidak suka. Saya memberi contoh Johannes Kepler, seorang ahli astronomi, tidak suka dengan penemuannya berdasarkan data astronomi, jadi bukan mengarang, tapi berdasarkan data astronomi, dia temukan bahwa planet tidak bergerak dalam lingkaran. Padahal lingkaran itu adalah bentuk sempurna. Karena selama berabad-abad sampai lahir agama-agama monoteis, itu diyakini bahwa benda-benda langit adalah benda-benda ilahiyah. Dan dalam argumen para filsuf, gerak paling sempurna adalah gerak lingkaran. Maka gerak yang sempurna adalah gerak yang alami bagi benda-benda ilahiyah. Termasuk Kopernikus. Jadi terlepas dari revolusi yang dia bawa, dia masih berpegang pada fisika Aristoteles. Tapi Kepler menemukan tidak. 8 tahun dia bekerja dengan data, memohon kepada pembaca supaya tidak bosan membaca tulisannya yang penuh dengan perhitungan matematis. Kasihanilah aku karena aku telah menghitung selama 7 tahun. Dia tulis Astronomia Nova bukunya. Dia dituduh oleh Longomontanus, seorang ahli astronomi, seorang teolog juga, jangan merusak tata langit. Karena mengubah bentuk itu. Jangan main-main dengan bentuk elips. Kepler merasa tersinggung dan marah besar. Bagaimana mungkin aku yang mempersembahkan seluruh karyaku bagi sang arsitek dunia yang begitu agung, di dalam karyanya Mysterium Cosmographicum, kok dituduh mau mencemari karya ciptaan dengan kotoran kuda, istilahnya itu. Marah sekali Kepler, dan dia berusaha selama 8 tahun itu mau mencocokkan satu data, dan kalau Anda mau tahu datanya, itu hanya 8 menit busur perbedaan antara teori bahwa orbit melingkar dengan data yang dia punya, bedanya 8 menit busur. Berapa itu 8 menit busur? Kalau Anda rentangkan tangan Anda seperti ini, itu langit bintang-bintang. Anda taruh begini, kelingking ini kira-kira 1 cm sampai 1,2 cm kalau kelingkingnya besar, taruh di langit.
maka kelingking ini akan mencakup wilayah 1 derajat. 1 derajat itu 60 menit. Jadi 1 menit busur itu hanya 1 milimeter. Yang membuat Kepler sengsara selama 8 tahun adalah selisih data fakta sebesar 1 milimeter kalau di langit. Tapi dia tidak bisa mengabaikan itu. Maka saya kutip apa yang dia katakan di sini, sangat menarik. Kebenaran yang aku tolak dan aku buang jauh-jauh selama 8 tahun itu menyelinap secara sembunyi-sembunyi dari pintu belakang dengan berkedok. Artinya apapun yang dia coba, fakta itu tidak bisa dihilangkan. Dia selalu muncul, selalu muncul. Maka Kepler tunduk kepada fakta, dan dari situ dia yang begitu percaya alam semesta begitu harmonis melahirkan musik langit dan sebagainya, tetapi dia mengajarkan kita, para astronom, kita semua yang belajar di sekolah bidang apapun, untuk setia kepada fakta. Itu yang kita belajar. Tentu saja fakta akan ditafsirkan menurut teori, tapi intinya apa yang ada di dunia, apa yang real, sulit untuk disembunyikan pada akhirnya. Saya ketemu t-shirt ini, science is not an alternative fact. Jadi science adalah fakta, bekerja dengan fakta. Nah, seringkali kesetiaan kepada fakta ini kemudian melahirkan pandangan bahwa sains itu dogmatik. Seakan-akan sains tidak mengakui realitas metafisis, seakan-akan tidak mengakui ada dunia supernatural, ada duniawi, wujud-wujud di luar, gejala-gejala yang bisa diamati, yang bisa diukur, itu seringkali muncul. Kita akan bicara tentang batas ilmu pengetahuan. Tapi sebelum sampai ke situ, saya ingin berangkat lagi dari mengapa fakta ini begitu penting. Fakta itu kemudian melahirkan hukum-hukum deskripsi. Kita tidak usah bicara tentang detail tentang hukum-hukum sains, tapi deskripsi tentang gejala. Tapi deskripsi itu tidak menjelaskan mengapa. Para ahli ilmu pengetahuan ingin tahu mengapa suatu gejala itu muncul. Kita ambil contoh sederhana. Ada pohon tumbang di hutan Kalimantan. Kita ada di situ, kita mengamati, maka dia menjadi bagian dari pengalaman empiris kita. Tapi bisa saja pohon itu tumbang tapi tidak ada seorang pun yang mengamati. Apakah lalu kita katakan peristiwa itu tidak terjadi? Maka ada lapisan aktual, peristiwa aktual yang terjadi tapi tidak ada yang mengamati. Sains itu ilmu pengetahuan mau masuk ke apa yang menyebabkan pohon itu tumbang. Pertanyaan mengapa? Dan mengapa ini yang menimbulkan perdebatan luar biasa. Saya ambil contoh. Anak remaja itu senang makan es krim atau makan coklat atau makan apa saja. Anak remaja banyak yang wajahnya berjerawat. Karena makan es krim atau makan coklat, maka berjerawat. Jadi jangan makan es krim, anak remaja jangan makan coklat karena nanti berjerawat. Yang kita lupa bahwa ada banyak penyebab jerawat, hormon, dan lain-lain. Jadi rancu antara kausalitas sebab akibat, antara asosiasi, kebetulan saja, atau salah data. Urusan jerawat tidak seserius seperti yang ramai terakhir ini. Beberapa sekolah
beberapa ratus orang tua menolak vaksinasi gondong, campak, dan rubella. Ada yang menolak karena agama, tapi ada yang menolak karena berita yang salah yang direplikasi terus-menerus di media massa. Kenapa berita itu keliru, tidak tepat? Karena landasan satu-satunya penyelidikan ilmiah yang mengatakan bahwa ada hubungan antara vaksinasi dengan autisme itu sudah dicabut dari jurnal yang menerbitkannya, dan ini yang sangat mendasar, tidak ada penelitian lain yang sejenis yang dapat mereplikasi, yang dapat mengulang dan menghasilkan hasil yang sama. Jadi pengulangan terus diulang, diuji terus menerus. Ini yang sangat penting untuk menghasilkan suatu pengetahuan yang andal sampai batas tertentu, sampai muncul nanti data lagi. Nah, tentu urusan jerawat tidak menjadi tidak seserius urusan vaksin. Bahkan ada satu kampanye yang beredar luas di internet. Tapi ini bukan karena kausalitas yang kekurangan data itu sebetulnya antara vaksin dengan MMR, dengan autisme. Tetapi karena Anda bisa duga, karena mengandung unsur haram katanya. Jadi, nah ini yang beredar, artinya kerumitan hubungan-hubungan data di dalam ilmu pengetahuan seringkali melahirkan kesimpulan yang gampangan, yang keliru, tapi direplikasi terus-menerus. Dalam konteks ini menarik ketika panitia dari panitia Gita mengirim saya sebuah undangan dengan contoh penelitian yang sangat mengharukan dari seorang siswa sekolah menengah. Mengapa mengharukan? Karena siswa ini mencoba untuk menguji apakah kecambah kacang hijau yang kemudian ditaruh di media tertentu, disirami dengan air, ditaruh di bawah sinar matahari, intinya dari kecambah mau jadi toge begitu. Kan tumbuh dari kacang hijau. Itu akan menjadi lebih cepat pertumbuhannya kalau dibacakan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Jadi hasilnya positif, betul. Kesimpulannya menarik, hasilnya positif, dibacakan Al-Quran, maka tumbuhnya lebih cepat. Sarannya saya bacakan, jika ingin mendapatkan pertumbuhan yang lebih baik terhadap sebuah tanaman, terutama kacang hijau, maka bacakanlah Al-Quran. Karena memang Al-Quran mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan tanaman sama saja seperti pengaruh Al-Quran terhadap manusia. Karena memang Al-Quranlah nikmat untuk seluruh makhluk ciptaannya dan alam semesta. Jadi ada kalimat bersyarat, jika dan maka, dan ada yang menarik dari kalimat ini. Ada yang menarik adalah bahwa ada gerak dari fakta eksperimen ke upaya menjelaskan. Ini dalam sains ini mau membangun teori. Dalam hal ini teorinya kembali ke pernyataan si siswa. Jadi teori menjelaskan mengapa yang tadi saya katakan. Nah, eksperimen ini mengharukan persis karena kesan kuat bahwa si siswa ini mau melakukan penelitian yang baik secara ilmiah, sekaligus mau menunjukkan yang didorong oleh motivasi yang sangat luhur, kekuatan dari kitab suci. Saya tidak memasalahkan itu dan tidak perlu dipermasalahkan, tetapi pokok yang tidak disampaikan kepada si siswa, dan ini adalah tugas seorang guru pembimbing atau dosen pembimbing, adalah bahwa kepercayaan, motivasi,
betapapun luhurnya, tidak boleh masuk menjadi penjelasan. Apakah dalam dunia sains ini tidak terjadi? Oh, terjadi. Ilmu pengetahuan yang menghasilkan justifikasi terhadap rasisme. Antropologi itu banyak sekali. Motivasi rasis melahirkan suatu kesimpulan. Jadi implikasinya bisa sangat berbahaya. Pertimbangan ini tentu saja terlalu berat untuk menilai karya siswa SMA. Saya tidak bermaksud demikian, tetapi wajar kalau saya pakai untuk karya mahasiswa. Sebagian besar ada mahasiswa di sini, wajar. Karena mahasiswa sudah pada tingkat betul-betul mau berlatih cara berpikir yang runtun, sistematis, dan penjelasannya itu bisa dilihat hubungannya asosiatif, kausalitas, dan sebagainya. Maka saya akan masuk ke penelitian berikutnya ini yang saya perlihatkan di sini. Jadi rupanya meneliti bagaimana suara bisa mempengaruhi pertumbuhan tanaman itu sangat populer. Di banyak tempat di dunia, mulai dari lomba ilmiah remaja sampai lembaga penelitian itu melakukan itu. Nah, yang di tingkat mahasiswa ini menarik karena dia menyuguhkan suara yang berbeda-beda. Jadi orang mengaji itu hanya salah satunya. Ada musik klasik, ada musik dangdut, ada musik rock, dan ada orang mengaji. Ada 2 penelitian, satu di Jawa Tengah, satu di Jawa Timur. Kesimpulannya positif, bahwa kalau diperdengarkan musik pertumbuhan lebih cepat, tapi yang mana yang pertumbuhannya paling cepat adalah yang bacakan ayat-ayat Al-Quran, mengaji, murotal Quran, dan yang satu orang mengaji yang sangat indah lantunannya itu. Hasilnya positif. 3 penelitian dengan hasil positif tentu menggembirakan. Bagi sains ini pengulangan, diulang dan ternyata positif. Yang menarik dari mahasiswa ini kesimpulannya adalah bahwa frekuensi berbeda menimbulkan perubahan yang berbeda pada laju pertumbuhan tanaman. Sampai situ, oke, tidak masalah. Yang membuat saya kemudian bertanya-tanya adalah ketika dia menyimpulkan bahwa yang paling laju pertumbuhannya adalah yang dilantunkan dengan indah ayat-ayat Al-Quran. Yang klasik tidak, yang dangdut lebih rendah lagi, yang rock itu hampir tidak ada pertumbuhan. Ini data, jadi kita tidak bisa bantah, ini data. Jadi yang menjadi pertanyaan kesimpulannya dan penjelasan, the why question. Science itu the why, mau menjawab the why question, mengapa? Nah, mengapa? Jawabannya adalah karena tanaman punya kecerdasan spiritual. Musik klasik tidak melatih kecerdasan spiritual seperti kitab suci. Saya bertanya, musik klasik apa yang diputar? Bagaimana kalau yang diputar adalah Pergolesi atau Monteverdi atau Bach? Musik-musik spiritual. Oke, saya penasaran, saya cari sumbernya. Tanaman punya kecerdasan spiritual itu artikelnya banyak sekali di internet. Beranak pinak luar biasa karena sudah cut and paste itu salin rekat, dan tidak ada satupun yang dalam kepustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan itu penting ya sumber ya. Jadi bukan hanya apa yang ada di internet diambil gitu. Jadi para mahasiswa kalau mau mengambil sumber dari internet, lihat dulu ada kriterianya, layak atau tidak layak sebagai sumber ilmiah. Untuk sumber diskusi, sumber macam-macam terserah. Nah, satu-satunya adalah ada satu buku, tapi buku itu juga tidak bisa menyebutkan kecuali mengatakan bahwa telah dibuktikan oleh oleh seorang ilmuwan bahwa tumbuhan itu bertasbih. Saya tidak menyangkal bahwa itu bisa terjadi. Yang perlu kita hati-hati di sini adalah bagaimana
menarik suatu kesimpulan dan mengatakan itulah penyebabnya. Jadi bisa saja kemudian seperti hasil penelitian di Kanada, di beberapa tempat di Amerika, karena perubahan frekuensi menyebabkan gelombang, ini kan gelombang yang mengubah bisa saja tekanan udara dan sebagainya. Teknikalitasnya saya tidak paham, itu di luar bidang saya, jadi tidak saya bahas. Maka yang menjadi perhatian saya adalah sekali lagi penarikan kesimpulan dan memakai penjelasan. Apa yang kita yakini, apa yang kita percaya, apa yang kita imani tidak bisa langsung begitu saja menjadi penjelasan ilmiah. Lain halnya kalau kita mau membangun pengetahuan religius. Pengetahuan religius tidak membutuhkan langkah induktif-deduktif. Tidak membutuhkan pembuktian seperti itu. Pengetahuan ilmiah memerlukan. Mengapa? Mengapa? Apakah pengetahuan ilmiah begitu hebat? Tidak. Sebaliknya. Justru sebaliknya. Tadi saya sedikit menyebut tentang batas. Maka marilah kita lihat bahwa ada batas yang tidak bisa dilanggar di dalam ilmu pengetahuan. Antara realitas yang sangat besar yang kita tidak tahu batasnya di mana. Ini lampunya agak terang jadi tidak terlihat. Saya mencoba membuat tidak kelihatan, tapi mau menunjukkan bahwa ini ada realitas yang tidak kita tahu di mana batasnya, tapi batas metode ilmiah itu ada di sini. Ini batas metode ilmiah. Ada kesepakatan tidak tertulis dan ini yang mau saya sampaikan. Jadi dua contoh tadi bukan untuk melecehkan dan bukan untuk mengecilkan hati supaya kaum muda tidak melakukan penelitian, tidak sama sekali. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa ada panduan tidak tertulis bahwa sains hanya bekerja pada dunia di dalam batas ruang waktu. Apa yang terjadi di dunia dan dijelaskan dengan mekanisme dan proses-proses yang ada di dalam dunia. Batas ini sering disalahpahami tadi saya katakan. Dan ada ilmuwan yang menolak realitas supernatural, ada ilmuwan yang sama sekali tidak menerima. Bahkan mengatakan saya tidak percaya Tuhan, saya tidak percaya malaikat, tidak percaya apapun, ada. Tapi jangan samakan antara sikap ilmuwan dengan apa yang dibutuhkan oleh ilmu pengetahuan untuk menjadi ilmu. Ini beda. Jadi antara sikap dan antara ilmu itu sendiri. Jangan dirancukan, kita sering merancukan. Batas ini sederhana, munculnya karena Galileo Galilei pada abad ke-16 perlu mendefinisikan filsafat alam yang memang mau mempelajari alam. Maka dia mendefinisikan saya hanya bisa mempelajari hal-hal yang terukur dan hal-hal yang tidak terukur. Maka dia menentukan primer itu bukan bahwa ini yang paling utama, tetapi yang bisa diukur. Ada tinggi, ada tebal, ada bundar, ada jari-jari, dan yang waktu itu tidak bisa diukur. Kopi berwarna kecoklatan, harum, itu semua dia kategorikan sebagai sekunder. Ini pada mulanya, tapi kemudian sains, ilmu pengetahuan berkembang sehingga realitas itu bukan hanya yang material. Yang imaterial merupakan bagian dari realitas. Energi, materi, dan massa itu bisa bolak-balik. Nah, dengan batas ini menjadi jelas apa yang bisa dipelajari oleh sains dan diberi penjelasan ilmiah dan apa yang kita biarkan tidak perlu dimasuki oleh sains. Dalam salah satu kuliah umum beberapa waktu yang lalu, saya menegaskan dua hal.
Yang pertama adalah bahwa ilmu pengetahuan bercorak sekular. Sekularisasi adalah kesanggupan untuk berpikir pada ranah dunia ini dan mencari penjelasan di dunia ini. Segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab manusia dan bisa diselesaikan oleh manusia, diselesaikan dengan memakai daya-daya, kekuatan, penjelasan yang ada di dunia ini dan tidak meminjam penjelasan dari luar dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita dengan mudah meminjam penjelasan dari luar dunia ini, maka nalar terbentur pada pemutlakan. Akal budi menjadi tumpul. Karena segala persoalan dengan mudah dijawab, yaitu kan kehendak Tuhan. Mengapa terjadi longsor, banjir, bandang? Yaitu kehendak Tuhan. Tidak kita selidiki bahwa ada kebijakan yang keliru tentang lingkungan. Nah, ini. Jadi dialog publik akan berhenti ketika tidak ada batas yang tegas antara apa yang bisa diklaim sebagai yang berasal dari luar dunia dan apa yang menjadi wilayah ilmu pengetahuan. Artinya, ilmu pengetahuan membutuhkan sikap agnostik. Dunia itu ada atau tidak ada bukan urusan ilmu pengetahuan. Sekali lagi jangan rancu membedakan, bukan sikap pribadi ya, tapi ilmuwan. Karena ilmu pengetahuan tidak punya mata elang. Seperti elang yang terbang lalu melihat keluasan dunia, tidak. Maka corak sekular itu persis sebetulnya menunjukkan dia hanya bisa berpegang pada penjelasan dunia. Ilmu pengetahuan tidak menyangkal kemungkinan pengetahuan intuitif atau yang diperoleh dengan berbagai cara melalui pewahyuan untuk pengetahuan metafisis, religius, dan lain-lain. Mitis tidak menyangkal, hanya bukan wilayahnya. Kenapa tidak menyangkal? Karena memang tidak bisa, tidak punya metode. Ilmu tidak punya sarana untuk itu. Kalau ilmu membiarkan tidak ada pagar itu, maka pengetahuan ilmiah tidak bisa diandalkan. Kepercayaan semata-mata tidak bisa memprediksi. Karena ilmu untuk bidang-bidang tertentu, tidak semua bidang, ilmu pengetahuan terutama ilmu empiris, tujuannya adalah memberi prediksi. Meteorologi memprediksi kapan terjadi hujan, tidak selalu tepat. Karena apa? Karena realitas meteorologis itu sangat rumit, tapi paling tidak ada gambaran. Kepercayaan tidak bisa memprediksi kecuali dalam bentuk nubuat yang kesahihannya didukung oleh kepercayaan itu sendiri. Ilmu tidak punya kepentingan untuk membangun sikap menolak atau tidak menolak. Dan terancam mati kalau batas itu mau dicampur aduk. Tanpa mengikuti prosedur itu kita bisa bayangkan tidak ada kemungkinan untuk menguji suatu pernyataan ilmiah. Jadi ilmu sendiri akan kehilangan keandalannya. Nah, sekarang saya sudah berbicara tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah. Bagaimana dengan ancamannya itu? Saya akan masuk ke dua hal di sini. Yang pertama adalah relativisme. Kita berhadapan dengan, misalnya saja saya ambil contoh satu teori Big Bang.
Yang ironis adalah ketika di dalam ruang publik ilmu pengetahuan itu di satu pihak dipakai untuk mengklaim, untuk menjustifikasi tafsir-tafsir keagamaan tertentu, maka kita punya The Tao of Physics, Bukaelisme, Barantologi, Romo yang tahu, lalu Scientology dan sebagainya. Ketika ilmu, saya pencet sendiri, maaf. Ketika ilmu bisa menunjukkan alam semesta punya awal, ini adalah lokus penciptaan alam semesta. Tapi nanti kalau tafsir ini berkembang, bahwa ini karena teorinya saja yang belum bisa menjelaskan, maka akan digusur. Artinya ilmu itu hanya diterima sejauh bisa menjustifikasi tafsir-tafsir tertentu. Kalau tidak bisa, ilmu disingkirkan. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi ada yang ironi. Contoh-contoh dengan penelitian tadi itu menariknya adalah menggambarkan kerinduan spiritualitas manusia, tetapi sekaligus kemudian punya risiko. Ilmu dipakai untuk justifikasi, dan ketika tidak cocok, ilmu dianggap tidak perlu dan bahkan mungkin dianggap sebagai sesuatu yang entah bid'ah, entah apa lagi. Intinya, ilmu dipilih secara selektif. Sementara dalam dunia kehidupan sehari-hari, di dunia itu tidak terlalu tertangkap apa yang menjadi pertarungan intelektual di dunia akademik, yaitu relativisme. Jadi saya sebetulnya tidak terlalu mengkhawatirkan relativisme di Indonesia karena gerakan fundamentalisme yang semakin kuat. Nah, relativisme itu apa? Tadi sudah saya contohkan sedikit. Dalam gerakan untuk memahami perkembangan ilmu, tumbuh apa yang disebut konstruktivisme sosial. Kelompok ini menganggap tidak ada metode yang handal, tidak ada pendekatan yang objektif yang memungkinkan ilmuwan atau ilmu pengetahuan menghasilkan pengetahuan. Jadi apa itu pengetahuan? Pengetahuan adalah konstruksi tekstual. Apa itu pengetahuan? Apa itu atom? Apa itu DNA? Apa itu elektron? Apa itu gravitasi? Itu adalah kesepakatan para ilmuwan. Maka kalau mau mengevaluasi ilmu, karena tidak kebenaran ilmiah itu tentatif, ajukanlah pertanyaan, siapa yang paling diuntungkan kalau suatu teori dinyatakan benar? Kapitalisme, agama tertentu, ideologi tertentu. Jadi intinya konstruktivisme sosial yang dasarnya adalah relativisme ini, bahwa tidak ada satu kebenaran, ada banyak kebenaran, menganggap bahwa ilmu adalah kesepakatan para ilmuwan, sampai titik tertentu ya, betul. Tetapi bahwa apa yang dihasilkan oleh ilmu semata-mata adalah konstruksi tekstual, bagi saya menimbulkan bukan hanya pertanyaan, tapi tantangan terhadap rasa kemanusiaan saya. Bagaimana saya bisa menjelaskan kehancuran Hiroshima dan Nagasaki tadi, kalau atom yang menjadi dasar pembentukan bom atom, sekarang bom nuklir, itu hanya konstruksi tekstual. Di mana tanggung jawab ilmuwan? Di mana tanggung jawab para teknolog? Jadi ini kelemahannya. Artinya, dan ini tidak mungkin, sains menjadi mustahil kalau orang bergerak di sini. Tapi saya tidak terlalu khawatir, kecuali kalau ini mempengaruhi kebijakan,
Seperti kritik beberapa antropolog yang menyatakan bahwa vaksinasi di India itu menyebabkan pemujaan terhadap Dewi Sitala itu punah. Jadi dia menyesali mengapa vaksinasi itu dilaksanakan begitu massal, cacar, vaksinasi cacar. Nah, ini menjadi pertanyaan. Ketika usaha-usaha ilmiah mencoba memberi tafsir alternatif atau memberi kemungkinan dan dianggap sebagai penghancuran budaya, maka pertanyaannya bisa kita terapkan pada mutilasi genital. Apakah dibiarkan karena itu adalah otonomi budaya misalnya. Nah, relativisme menimbulkan dalam tafsirnya terhadap sains itu bisa menimbulkan sesuatu yang sangat serius. Dari fundamentalisme terjadi oposisi yang sebaliknya. Oposisi yang sangat sebaliknya yang mulai dengan mengatakan bahwa tidak ada sumber pengetahuan yang sahih kecuali yang berasal dari kitab suci. Tidak ada yang sahih. Komitmen ini berterima bahwa diakui nilai-nilai moral yang melampaui manusia. Menjadi tidak berterima ketika para penganutnya tidak bisa lagi membedakan benar dan pengetahuan tentang yang benar. Sama tidak? Benar dengan pengetahuan bahwa itu benar. Kalau sama, maka politisi itu benar. Anda ingat ini siapa yang mengatakan? Saya tidak mau mengatakan siapa nama, nanti saya terkena pencemaran nama baik. Jadi saya tahan namanya. Tapi kalau tidak ada KPK, maka bubarkan saja, tidak ada korupsi. Karena apa? Karena KPK memberitahu pengetahuan tentang terjadinya korupsi. Korupsinya itu kalau dalam bahasa filsafat ontologinya, terjadi sesuatu. KPK itu epistemologinya. Nah, ini mau dicampur adukan. Dan ini yang terjadi pada sebetulnya kesombongan, pemujaan terhadap tafsir sendiri di kalangan fundamentalis. Fundamentalisme tidak hanya agama, ada fundamentalisme saintisme. Bukan hanya fundamentalisme agama, tapi fundamentalisme agama, barangkali saya keliru di bagian terakhir yang saya mau sampaikan, itu adalah kelompok yang memuja kemampuan nalarnya sendiri. Kelompok yang terlalu percaya diri dengan tafsirnya sendiri. Memang semua literal, kembali apa yang tertulis. Tapi sepengetahuan saya, bahasa yang dipergunakan di dalam berbagai kitab suci itu juga tidak mudah untuk menghasilkan satu tafsir. Dalam perspektif fundamentalis, ini yang membuat, silahkan Anda pikirkan, kita diskusikan nanti risikonya. Iman dipahami bukan sebagai tanggapan pribadi akan pengalaman orang yang merasa disapa, tapi dipahami sebagai ketaatan pada perintah-perintah. Maka agama adalah soal kepatuhan. Masyarakat dituntut untuk patuh dan tidak bertanya. Apa yang masuk akal tadi saya katakan, yang berterima adalah pengandaian komitmen kepada nilai-nilai absolut. Tapi absolutnya itu kemudian mau dibawa ke dunia. Betulkah ilmu pengetahuan terancam? Ya, saya percaya demikian kalau ini dibiarkan. Kalau tafsir yang menutup kemungkinan bagi ilmu pengetahuan, dan ilmu pengetahuan bukan hanya fisika yang tadi ruang praktikumnya, clip artnya di slide yang pertama, atau kimia, tapi linguistik, antropologi, humaniora,
yang memberi tafsir pada gejala realitas, memberi tafsir pada teks, itu semua ditolak. Karena apa? Karena tidak boleh ada kritik. Setiap upaya mempertanyakan tafsir kitab suci atau pembacaan literal atas kitab suci itu akan dianggap tidak layak, tidak pantas, dan bahkan dosa. Ilmu pengetahuan punya kelemahan, bisa menghasilkan hal yang mengerikan, tetapi saya percaya kalau para mahasiswa yang ada di sini atau yang mendengarkan setia kepada metode ilmiah, setia kepada tuntutan pencarian ilmu, maka dia akan sampai pada suatu pengertian akan apa yang disebut nilai-nilai epistemik, nilai pengetahuan. Apa itu? Saya akan tunjukkan beberapa nilai-nilai. Jadi ilmu tidak membawa langsung, tidak membuahkan kearifan. Tidak, ilmu pengetahuan tidak langsung melahirkan kearifan. Tapi sebagai bagian dari pencarian kesetiaan untuk menemukan kebenaran, kata-kata menemukan kebenaran perlu dipahami secara normatif. Cita-cita, kesetiaan untuk menemukan kebenaran, maka ia akan jujur. Jujur pada data, jujur pada fakta. Ia akan sedia bekerja sama untuk diuji teori-teorinya. Ia mandiri berpendapat karena ia tahu kalau ia hanya mengikut apa kata orang, maka dalam paper itu menurut si A, menurut si B, menurut si C, itu sebaiknya tidak dipakai. Tentu ada, tapi belajarlah berpikir sendiri, itu penting dalam ilmu. Kebiasaan untuk mencari kebenaran, kemerdekaan berpikir. Film yang tadi diputar sangat menarik tentang anak kecil itu. Imajinasi, kebebasan untuk berimajinasi. Dan ini syarat. Kritik. Relativisme berangkat dari kritik yang sangat keras terhadap ilmu. Tapi pada akhirnya bisa menjadi anti kritik ketika dia mengatakan menjadi tirani bahwa tidak ada nilai-nilai universal yang bisa ditarik, yang berlaku bagi umat manusia. Itu menjadi tirani. Fundamentalisme jelas, karena tidak bisa ada kritik di luar sumber yang berasal dari kitab suci. Nah, jadi keberanian untuk menyaksikan. Dengan tingkat pendidikan yang rata-rata seperti tadi sudah saya sampaikan, sistem pendidikan yang secara konseptual merancukan kompetensi ilmiah dengan pendidikan karakter dan pendidikan rohani melalui kurikulum yang K1 itu kompetensi inti dari prasekolah, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 hanya satu. K1-nya apa, Pak? Oke, Rektor masih ingat? Tentu ingat karena akreditasinya ditentukan di situ ya, Pak. Penghayatan dan pengamalan agama sebagai tolok ukur. Kompetensi K1. Nah, ini merancukan antara kompetensi intelektual dan kompetensi karakter rohani dan pendidikannya. Masyarakat dimanjakan oleh algoritma pencarian tadi yang Bung Lutfi sudah sebut. Tradisi ilmiah belum berkembang karena sejarah ilmu pengetahuan di Indonesia masih pendek. Ilmu sebagai suatu proses dengan imajinasi yang sangat liar, yang dipandu oleh kecintaan kepada keindahan. Apakah itu keindahan yang visual, apakah itu keindahan yang matematis, itu belum berkembang. Masyarakat yang dimanjakan oleh bujukan-bujukan surgawi, yang penting patuh, jangan bertanya, ikut saja, taat, saleh,
Saya kira yang tercipta hanya kelompok yang berputar-putar di sekitar apa yang aku percaya, apa yang aku anggap benar. Tertutup, tidak memungkinkan ada kritik. Padahal sains membutuhkan kritik. Tidak ada yang bisa disangsikan, maka apa yang terjadi di sekitar kita. Contohnya, saya tidak mau masuk ke situ, tetapi sebagai contoh, apa yang terjadi di Jakarta mungkin bukan barometer, tapi bagaimana orang begitu menjadi marah, begitu terpicu kebenciannya dan meletup begitu rupa tanpa mempedulikan ada tafsir ilmu pengetahuan, tafsir linguistik terhadap ucapan seseorang, itu tidak dipedulikan. Jadi sains ditutup pintunya, tidak bisa masuk. Dan yang menyedihkan ini terjadi di dunia akademik. Teori evolusi pernah di satu universitas, teori evolusi itu dianjurkan tidak diajarkan. Seorang dosen doktor. Sampai Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia merasa perlu untuk turun tangan, menulis surat. Jadi ini terjadi. Nah, saya kira adik-adik mahasiswa, ilmu tidak mengajarkan kepastian. Kalau Anda sebagai calon ilmuwan misalnya, atau yang sekarang sedang mengerjakan penelitian, bersetialah dengan ketat kepada kejujuran ilmiah, kesetiaan kepada fakta, dan Anda akan belajar. Anda akan belajar seperti saya belajar, seperti banyak pemikir, seperti Bung Lutfi, Pak Budi, Mas Gunawan, yang sudah bergulat panjang dengan pemikiran, belajar. Kita justru gemetar berhadapan dengan realitas yang temboknya itu tebal dan tidak seorang pun tahu seberapa tebal tembok realitas. Kebenaran itu seperti hantu. Dia berkelibat tapi tidak pernah bisa dijerat. Sains pada dirinya tidak memberi kita kearifan, maka bisa muncul bom atom, senjata pemusnah massal, senjata biologis. Yang memberi kearifan itu adalah kesetiaan untuk berjalan dalam lorong-lorong yang gelap, medan yang berliku, untuk menemukan kebenaran. Apakah kebenaran itu dicapai atau tidak? Tadi sudah saya perlihatkan contoh lewat Pak politisi itu, bahwa ini ada benar dan bagaimana saya tahu itu benar tidak sama. Dalam sains kita tidak pernah tahu kapan sesuatu benar. Tetapi menutup kemungkinan dengan mengatakan bahwa yang benar hanya apa yang ada di dalam kitab suci, dan menutup semua kemungkinan untuk mengkritik tafsir. Jadi bukan mengkritik kitab suci tapi tafsir terhadap kitab suci. Sains tidak mungkin bisa mendapat ruang untuk berkembang. Karena kebenaran ilmiah akan dinilai oleh kebenaran religius. Dan ini sudah terjadi pada abad pertengahan. Kebenaran religius tidak punya langkah metodologis untuk menguji kebenaran ilmiah. Nah, jadi kita berhadapan dengan situasi yang sangat serius sebetulnya di sini. Karena ketidaksediaan untuk dikritik itu sudah merembes masuk pelan-pelan dan terus bergerak di dunia pendidikan, di dunia akademik, dan kalau kita tidak hati-hati masuk ke dalam kebijakan. Kita sudah mengalami cermat-cermatlah, tidak semua cermat, tidak semua orang cermat, karena di perguruan tinggi yang sering dipakai adalah nalar. Nalar hanya bisa menarik kesimpulan logis, tapi nalar bukan proses berpikir. Kembangkanlah akal budi Anda, berpikirlah, berpikir melibatkan
melibatkan ingatan, melibatkan memori, melibatkan pertimbangan moral, melibatkan pertimbangan masa lalu, kini dan masa depan. Itu proses berpikir. Bukan hanya menarik kesimpulan logis. Maka tidak heran di universitas kebanyakan yang sangat kaku pemikirannya, yang sangat patuh pada tafsir literer kitab suci, itulah adalah ahli-ahli dari bidang ilmu-ilmu alam atau teknologi, karena berpikirnya nalar hitam putih, nalarnya hitam putih. Nah, jadi inilah tantangan kita ke depan. Apakah Anda akan membiarkan ini? Karena ada kelompok yang bersiaga menyerang siapa saja yang mencoba membuka ketertutupan ini. Dan kita belum punya tradisi keilmuan di Indonesia. Atau ilmu akan dikembangkan sesuai dengan kepentingan itu. Di luar itu tidak bisa. Jadi selektif. Terima kasih, kita berdiskusi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya kembalikan ke Sally. Terima kasih Mbak Karlina. Boleh minta lampunya dinyalakan? Ya. Ternyata bangun semua. Memang saya terasa sekali bahwa hal-hal yang disampaikan oleh Mbak Karlina tadi menjawab banyak keresahan dari kita, bagaimana berpikir, bagaimana kita menjaga nalar kita. Nah, namun saya lihat tadi ada banyak orang yang mengangguk-angguk, mengkerenyitkan dahinya. Silakan jika ada pertanyaan, 3 dulu dari berbagai sisi, 3 dulu yang nanti akan dijawab oleh Mbak Karlina. 1, 2, 3. Sana ya. Boleh sebutkan nama dan dari mana? Selamat sore Mbak Karlina dan hadirin semuanya. Saya Sally Riawanti dari Antropologi Unpad. Sangat terkesan dengan pidato Mbak barusan dan mengamini sebagiannya. Tetapi sebetulnya di dunia ilmu pengetahuan atau mungkin dunia universitas kita lah, itu juga muncul suatu kuasa baru. Saya juga pikir mungkin bukan hanya di dunia universitas, yaitu kuasa administrasi keuangan. Jadi tadi ada akreditasi dan sebagainya. Ukuran-ukurannya tuh kalau untuk ilmuwan nggak masuk di akal banyak sekali. Ya. Sangat tidak masuk di akal, tetapi itu menjadi landasan kebenaran. Dan yang menyedihkan juga, mahasiswa kami kalau kita akreditasinya cuma B, dia nanti susah dapat pekerjaan. Ya. Jadi hukumannya begitu panjang, udah lebih dari agama kayaknya Mbak. Jadi itu sangat mengkhawatirkan dan mengerikan. Kalau karangan kita nggak masuk ke jurnal yang terindeks Scopus, maka nggak ada nilainya. Biarpun karangan kita mungkin bahasa Indonesia di jurnal daerah, dibaca oleh teman-teman di Nusantara, nggak ada hitungannya. Tidak penting itu karena tidak. Padahal kalau masuk Scopus juga mungkin nggak ada yang baca ya dari Indonesia gitu. Saya merasa agak rendah diri memang dalam hal itu. Jadi barangkali kita juga mesti mewaspadai tumbuhnya kuasa-kuasa baru yang justru dilandasi oleh pretensi ilmu pengetahuan. Dalam hal ini mungkin ilmu pengetahuan sosial itu bahaya loh, gitu ya. Karena bisa menciptakan konsep-konsep yang sepertinya masuk akal, sepertinya generik, seperti yang nggak apa-apa, netral kayak obat, tapi sebetulnya sangat menjerat. Terima kasih. Terima kasih. Ibu. Berikutnya dari tengah tadi. Ini ya? Ya. Selamat sore, nama saya Imang. Sebenarnya agak mirip dengan pertanyaan itu tadi. Sepertinya pengetahuan itu sendiri atau ilmu pengetahuan itu sendiri erat kaitannya dengan power ya, atau akses gitu, akses di mana orang bisa mendapatkan informasi dari si pengetahuan itu sendiri. Yang saya rasakan misalnya
ketika di media sosial orang cenderung yang misalnya yang miskin kuota hanya membaca judul misalnya. Sedangkan yang pakai wifi atau yang tidak miskin kuota dia bisa membaca full informasi dengan detail. Nah, menurut saya ini akhirnya jadi masalah ya. Dan sialnya gitu di kita itu yang akhirnya menjadi lebih mencuat adalah yang kategori miskin kuota ini gitu, dan akhirnya membuat perilaku yang destruktif gitu. Nah, mungkin pertanyaan saya adalah kira-kira bagaimana ya untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini? Apakah harus dengan power yang dibebaskan untuk semua kalangan atau mungkin bagaimana gitu? Mungkin seperti aja, terima kasih. Terima kasih Mas Iqmal. Satu lagi dari sisi mana tadi ya? Dari sini ya Pak Falandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, sampurasun. Saya Yusef Falandi dari FGII, Federasi Guru Independen Indonesia. Terima kasih Lina pencerahannya. Mungkin sebelum bertanya saya mau cerita, saya pernah ikut salah satu aktivitas pesantren kilat, beberapa masjid, dan pernah masuk dalam pemahaman sektarianisme tekstual karena saya suka ngaji kemana-mana, jadi tidak terlalu terjebak dengan sektarianisme itu. Dan saya pernah bertanya-tanya gitu pada ustadz-ustadz, apakah perbuatan baik non-muslim itu diterima atau tidak. Di situ juga kesulitan mereka menjawab. Kenapa saya ceritakan seperti ini? Seperti tadi Bu Karlina cerita bahwa teman-teman saya di aktivitas di masjid itu banyak anak-anak IPA, anak teknologi, dan saya termasuk sebetulnya orang tidak terlalu pintar sebetulnya. Jadi ternyata dalam perjalanan saya, dan terakhir, maaf ini saya ngutip ada Islamisme dan Islam, mungkin dikutip oleh mungkin pada tahu bahwa terjadinya pemahaman yang penafsiran tunggal inilah yang menjadi ancaman sebetulnya terhadap baik pemahaman keagamaan maupun menyerempet kepada dunia ilmu pengetahuan. Pernah saya ketemu seorang bule di depan gedung sate, namanya Georgie. Singkat cerita, saya tanya, "Ya Katolik bukan Protestan?" Religion. Terus saya minta kontak. Sempat saya tanya, bagaimana mengenai alam semesta? Saya yang penting memberi kontribusi positif. Salah satu pertanyaan yang saya sulit jawab, dia bagaimana mengenai asal-usul kehidupan menurut Anda? Ketika itu saya mencoba untuk bertanya, mencari-cari, karena selama ini saya baca buku Maurice Bucaille, baca buku teorinya Darwin, agak susah juga, mungkin karena dari dogma agama, sehingga cukup lama saya memberikan jawaban juga seperti itu. Saya sebetulnya tidak terlalu banyak yang ingin ditanyakan. Ini gejala yang cukup menyedihkan, di mana pada titik temu antara ilmu pengetahuan dengan agama sempat juga muncul beberapa buku yang diterbitkan oleh penerbit di Indonesia yang diterbitkan cukup menarik, tetapi yang menyedihkan yang berkembang belakangan ini. Pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan saya, kenapa sampai terjadi perkembangan terakhir sekarang ini? Dunia ilmu pengetahuan menyedihkan, dunia religius juga menyedihkan. Apakah karena kurangnya berpikir kritis di kalangan pelajar? Apakah kurangnya literasi? Apakah guru-guru besar atau para dosennya kurang mengajarkan dunia kebebasan berpikir di dua akademik? Itu saja, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum.
Baik, silakan Mbak. Saya jawab Ibu Sally juga ya tadi dari dari Unpad. Iya Bu, jadi ketika kita bicara tentang ilmu pengetahuan, tentu ilmu pengetahuan ada yang natural science, ada yang social science, dan ada humaniora, jadi secara umum. Dan betul bahwa pada tingkat tertentu ilmu pengetahuan itu, makanya kan science, knowledge is power. Ini sebetulnya mereduksi apa yang dikatakan oleh Francis Bacon, tapi betul bahwa dengan pengetahuan lalu orang bisa menerapkan kekuasaan, dan saya setuju sekali ketika itu terjadi pada tingkat birokrasi, seringkali kemudian tidak lagi dipertimbangkan apa yang sesungguhnya dibutuhkan dan yang terjadi. Kita sama-sama dari universitas dan kita mengerti betul problematik ini. Yang menjadi masalah adalah ukuran bagi standarisasi yang dipakai bagi universitas, bagi proses akreditasi itu kan ISO ya, ISO standar yang untuk pendidikan, yang sebetulnya kan diambil dari standarisasi untuk industri. Jadi ada produk yang bisa diukur. Nah, ini mau diterapkan untuk pendidikan. Maka di filsafat itu dalam pertanyaannya ditanya, kenapa tidak laboratoriumnya apa? Ya setengah mati kami memikirkan dosen filsafat ini akan jungkir balik mencari laboratorium untuk filsafat. Jawabannya seluruh kehidupan, seluruh realitas adalah laboratorium kami. Silahkan diuji. Jadi betul Bu, betul. Dan yang memang menyedihkan, jurnal yang justru ditulis dalam bahasa daerah atau bahasa Indonesia yang manfaat praktisnya itu persis dirasakan oleh penduduk lokal, tetapi tidak dimuat di jurnal internasional, harus bahasa Inggris, Prancis, ya tidak dinilai, gitu, tidak dapat nilai sama sekali. Betul. Jadi terjadi pula bahwa ini kasus real. Seorang dosen mengajukan guru besar sebelum ada syarat untuk Scopus, sehingga dia protes. Kenapa syarat itu dikenai pada saya, padahal pengajuan saya adalah sebelum keluar syarat itu. Oke, boleh, jadi diadakanlah kolokium diktum, semacam doktum. Dia mempresentasikan, disaksikan oleh 5 orang ahli, para guru besar. Dia menyampaikan presentasinya. Teman ini adalah seorang doktor dalam filsafat yang mengusulkan untuk guru besar dalam filsafat, tapi dengan spesifik keahliannya adalah linguistik sastra. Dari 5 penguji itu tidak ada seorang pun yang ahli filsafat, tidak ada yang ahli linguistik. Semuanya adalah guru besar dalam bidang sains dan teknologi. Dia yang harus menilai. Jadi saya mohon maaf kepada Dikti, tetapi itu yang terjadi. Jadi dunia akademik di Indonesia memang perlu syarat tadi seperti pertanyaan Bapak, perlu syarat yang ketat karena baru saja kan terungkap bagaimana banyak sekali orang hanya dalam waktu 1 minggu bikin disertasi doktor dan dapat doktor dari universitas di Jakarta gitu. Seorang rektor akan dicabut gelar guru besarnya karena ijazah doktornya itu ditelusuri, anehnya kok sudah bisa dapat penyetaraan begitu. Nah, jadi hal-hal seperti itu. Jadi memang perlu standar. Tetapi standar itu sedemikian kakunya, sedemikian kerasnya sehingga menjadi kekuasaan tersendiri. Betul, Bu. Jadi bukan hanya matematik, bukan hanya statistik yang berbahaya, karena kan ada 3 jenis kebohongan. 3 jenis kebohongan itu, yang pertama adalah pembohong, yang kedua adalah outrageous liars, pembohong yang keterlaluan, yang memalukan, yang ketiga adalah ahli statistik. Jadi itu. Nah, tapi dalam ilmu-ilmu sosial sama, karena kata itu bisa menjadi kekuasaan. Yang tadi saya sebut kompetensi K1 itu kan karena saya mengkritik akreditasi yang meminta kita K1-nya itu, Bu.
Jadi saya setuju dan itu adalah, tapi bagaimana nasib para dosen yang ada di sini termasuk saya ditentukan oleh kriteria itu tadi. Nah, jadi perlu penafsiran yang lebih terbuka, perlu perhitungan yang serius tentang sumbangan para intelektual, para dosen terhadap komunitas sekitarnya dan juga terhadap dunia internasional. Yang kedua, ini memang kecenderungan hanya untuk membaca judul-judul saja, itu saya kira godaan dari dunia maya. Ya, jadi membuat cara melihat, cara membaca itu begitu cepat, begitu saja. Saya sebetulnya kurang menangkap apa yang persis Anda mau tanyakan. Bisa diulang satu kalimat. Iya. Sayangnya di masyarakat kita yang muncul itu adalah mereka yang miskin kuota, dalam arti hanya membaca judul, dan mereka ini yang membuat perilaku yang destruktif gitu. Nah, solusinya Dalam arti apa kelompok miskin kota bikin destruktif? Misalnya contohnya ya gerakan 212 gitu misalnya, yang dimana banyak yang Miskin kota atau? Kuota. Oh, kuota. Saya menangkapnya kota. Maaf. Iya. Jadi lalu? Jadi untuk solusinya bagaimana ya untuk permasalahan? Tidak ada cara lain dalam pendapat saya menyangkut seluruh proses bagaimana kita mengerti yang dipertarungkan ini apa. Tadi saya bicara pada tingkat yang memang kelihatannya ideal ya, ilmu pengetahuan, tafsir fundamentalisme. Tapi semua ini mengarah kemana? Apa yang sebetulnya diperjuangkan? Apa yang dipertaruhkan? Kekuasaan. Anda betul. Kekuasaan, politik sebetulnya. Siapapun bisa memakai kekuatan apapun, apalagi kalau kekuatan itu bisa disewa. Kalau lagi dibutuhkan atas nama agama, ya kekuatan atas nama agama yang dipakai. Kalau yang sedang dibutuhkan adalah kekuatan atas nama budaya, maka itu yang akan dipakai. Bagaimana mengatasinya? Cermat. Ini yang saya sekaligus menjawab yang ketiga. Ini yang perlu kita kembangkan, bagaimana memilah dengan cermat antara gejala, antara fakta rekaan, antara opini, dan antara apa yang saya suka atau tidak suka. Dengan adanya media sosial ini campur aduk semuanya. Mulanya kan dengan ini dan ini kan, like atau dislike. Friend, begitu tidak suka sedikit di unfriend. Lalu tersinggung, aduh saya di unfriend. Teman saya nggak sengaja itu pernah, tidak sengaja betul memencet untuk memblok di HP itu kan kita bisa, di handphone bisa memblok atau saya punya teman yang luar biasa tersinggung karena diblok oleh Carlina. Dunia seakan-akan terhenti gitu ya karena diblok gitu. Nah ini juga demikian, jadi sementara kemampuan berpikir kritis itu belum tumbuh. Kenapa belum tumbuh? Karena sejak SD kita itu cenderung dijejali. Maka saya tidak setuju. Saya sama sekali tidak setuju dan saya katakan sekali lagi tidak setuju, protes keras ketika dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia terlalu menekankan unsur kognitif. Ya kan, para pendidik bilangnya begitu. Maka dibutuhkan budi pekerti. Budi pekerti diajarkan lewat agama. Maka pelajaran agamanya ditambah. Kenapa? Saya tidak setuju. Karena pendidikan yang disebut pendidikan kognitif yang banyak di Indonesia itu yang diberikan hanya yang rote learning. Pendidikan kognitif yang paling dasar, menghafal, mengumpulkan fakta, menarik kesimpulan iya dan tidak, hanya itu. Tapi berpikir analitis, berpikir kritis, berpikir imajinatif. Lah kalau menggambar gunung dikasih warna oranye saja kan gurunya, kenapa kamu gambar gunung warna oranye? Gunung kan harus hijau atau biru. Nah jadi itu, tidak ada
pengembangan berpikir kritis belum. Nah saya kira ya ini tugas kita semua bersama-sama. Jangan mudah terbujuk oleh hal-hal yang langsung mengaitkan segala sesuatu dengan yang ada di surga. Urusan kita itu ada di dunia ini. Ini penting. Tapi kesalehan itu kan tidak muncul begitu, bukan sesuatu yang muncul begitu saja. Kesalehan itu kan implikasi. Sesuatu yang normatif itu semua implikasi. Akibat dari tindakan kita, akibat dari cara berpikir kita. Nah, cara berpikirnya masih lemah sekali. Saya tidak mengatakan bahwa cara berpikir ilmiah itu satu-satunya yang kritis, tidak. Tetapi ilmu pengetahuan pada tingkat yang paling sederhana di SD saja, itu melatih kita mestinya memang untuk berpikir kritis. Apakah takhayul, mitos dan sebagainya harus disingkirkan? Saya percaya mitos tidak perlu dibuang, karena mitos punya logika naratifnya sendiri yang memberi kekayaan budaya kepada kita, metafor. Nah, pendidikan kita jadi hati-hati, taraf kognitifnya masih kurang. Saya kok punya kepercayaan, mungkin keliru, tapi saya percaya kalau orang setia kepada metode ilmiah, dalam arti bidang-bidang ilmu bukan hanya sains, tapi kejujuran ilmiah, keterbukaan untuk dikritik, maka karakter itu akan menjadi second nature. Kalau karakter itu akan muncul dengan sendirinya. Anda dilatih dari SD sampai SMA, sampai perguruan tinggi, yang masuk perguruan tinggi, dilatih setiap hari untuk jujur. Jujur bukan hanya jujur, jangan mencuri, jangan berbohong, tapi jangan mengutip dan tidak mencantumkan kutipan itu. Tiap hari dilatih seperti itu. Lah bagaimana nggak mau jadi kebiasaan kalau ini diikuti betul-betul. Dilatih untuk kerjasama. Dilatih di dalam kelas itu untuk melakukan penelitian lalu dikritik. Karakter itu akan terbentuk juga dari situ. Selain di keluarga mendapat karakter yang mulia, dan juga di sekolah pelajaran agama, religiusitas, spiritualitas. Jadi ada kekeliruan bahwa karakter itu hanya bisa diperoleh lewat pendidikan moral. Bukan lewat latihan rigorus setiap hari, membuang sampah pada tempatnya, melakukan penulisan. Mbak ini penulis tahu betul bagaimana tidak bisa mengutip tidak sembarangan. Tidak mengutip sembarangan itu. Jadi itu Pak, saya kira hubungan antara agama dan sains itu pelik. Tidak bisa dikatakan konflik begitu saja, tidak bisa diintegrasikan begitu saja. Tadi saya sudah memperlihatkan ada batas yang misteri, biarlah tetap tinggal misteri. Karena sains juga tidak bisa membongkar itu semua. Terima kasih, mantap sekali. Masih ada waktu, nggak apa-apa ya, satu putaran lagi. Sekarang dari sisi sini, 1, 2, 3 ya. Silakan. Sore, Madam Carlina. Saya G, mahasiswa jurnalistik semester 7. Yang mau saya tanyakan adalah, sebenarnya saya nggak mau tanya sih, saya mau minta pendapat. Jadi apakah ketidakmampuan masyarakat kita dalam bermetafora dalam menerima kritikan, atau yang tadi Madam Carlina sampaikan, berani menyaksikan itu karena kurang membaca sastra. Sastra yang saya maksud itu sastra seperti War and Peace, karya Lev Nikolayevich atau Germinal Emile Zola, yang dibacanya tuh yang krocol-krocol kayak kayak Terelie or Andrea Hirata gitu. Terima kasih, Madam. Berikutnya tadi yang kedua dari sisi sebelah sini. Ya. Oke.
Tes. Silakan. Selamat sore Ibu Carlina Supeli. Saya Rahmat dari Subang. Pertanyaan saya sih simple ya. Bagaimana kita harus bersikap kepada fakta-fakta alternatif yang sekarang ini banyak bermunculan ya. Soalnya kebanyakan fakta-fakta alternatif misalkan bumi datar, terus Borobudur dibuat Nabi Sulaiman itu sering kali terlanjur diolok-olok, padahal mungkin juga ada kemungkinan lain. Misalkan seperti Atlantis ya, itu kan katanya di Indonesia. Mungkin saja Atlantis itu ada di Indonesia. Soalnya Yuval kan pernah nulis di Sapien, Homo sapien yang peradabannya awal maju itu yang ada di Indonesia, yang pertama kali memulai pelayaran melalui kapal pinisi. Mungkin itu, bagaimana kita harus bersikap terhadap fakta-fakta alternatif itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Rahmat. Berikutnya tadi dari sini ya. Selamat sore, saya Mas Rahmat, mahasiswa psikologi UPI 2017, jadi masih mahasiswa baru. Sebelumnya pertanyaan saya adalah, saya dari UPI nih, sebenarnya UPI memang kental akan pendidikannya. Terus sebenarnya yang dari tadi kita bahas bahwa ada kayak kesalahan di sistem pendidikannya dari SD, SMP, SMA. Tapi saya sebenarnya nggak begitu menyalahkan sih, tapi maksudnya saya menjadi seperti ini saja menurut saya suatu hasil dari pendidikan gitu. Tapi memang ada perbedaan drastis ketika saya menyentuh mahasiswa gitu. Saya baru jadi mahasiswa 3 minggu yang lalu. Habis itu saya sudah dipaksa untuk berpikir kritis bagaimana gini. Habis itu padahal memang sih di SMA saya udah diajarkan kayak gimana untuk presentasi, nggak cuma kognitif tapi kepribadian juga memang diajarkan di SMA. Tapi saya juga baru ngerasain saya harus presentasi di mahasiswa dan saya beneran harus baca buku sampai 3 buku sekaligus dan itu beneran saya rasakan gitu. Dan saya sebenarnya lagi mencoba gimana sih saya dengan sistem pendidikan yang dulu menjadi seorang mahasiswa baru yang beneran punya mahanya itu loh, yang benar-benar bisa berpikir kritis, nggak cuma berpikir kritis tapi punya kebijaksanaan dalam berpikir. Tapi sebenarnya yang menjadi masalah bagi saya adalah saya nggak tahu, mungkin ini saya aja yang ngerasain, tapi di saat saya mencoba untuk berpikir kritis, misalnya saya pernah ada di suatu kelas dan kayak mencoba untuk bertanya, tapi terkadang orang-orang itu berpikir kayak pertanyaan saya bodoh lah, atau kayak ada pikiran-pikiran kayak bahwa pikiran kritis saya, atau mungkin saya aja kali yang mikir pikiran saya kritis, kayak apa harus ngasih contoh kali ya? Kalau aku kasih contoh misalnya, waktu itu saya di mata kuliah agama. Habis itu saya tuh sebenarnya kita belajar agama gitu-gitu aja. Saya bilang kalau di sistem pendidikan sekarang kita ngikutin buku ya itu aja. Kita ikut buku BSE ya udah ikut BSE aja. Kayak kita belajar itu aja dan kita nggak pernah tahu sumbernya dari mana. Tapi kita punya satu kesamaan. Sedangkan di sini kita kritis, kita nggak bisa ngomong kayak saya punya sumber ini doang, padahal sumber ada yang lain. Jadi kayak saya kayak beneran lagi masa transisi di mana saya bingung. Jadi waktu itu saya kayak cuman belajar tentang agama Islam. Habis itu saya nanya, Bapak jadi saya Islam yang mana ya? Soalnya saya bingung dan bukan kayak gitu. Sebenarnya untuk jadi kritis kan saya harus tahu dasarnya sendiri. Sedangkan saya nggak tahu dasar saya. Jadi kayak saya cuma nanya, kayak misalnya kayak saya itu kayak Islam yang mana? Habis itu kayak kenapa ada Islam ini, ada Islam itu? Habis kayak saya bingung gitu kan. Tapi orang-orang kayak dengernya kayak seakan-akan pertanyaan bodoh kayak gitu. Jadi sebenarnya gimana saya harus kritis di saat orang-orang sekitar saya sendiri kayak nggak menerima saya gitu, kayak itu sih. Udah, terima kasih, maaf Terima kasih Mas Kemas. Coba. Ya, saya akan mulai dari yang ketiga saja, jadi saya balik. Ya. Selamat Anda diterima di perguruan tinggi, calon pendidik, tanggung jawabnya berat. Ya. Oke. Begini, tidak mudah memancing pertanyaan. Para dosen mengalami kalau mengajar lalu meminta mahasiswa bertanya itu sulit sekali ya, sering diam begitu, susah. Maka bagi saya ruangan ini sangat menarik karena muncul pertanyaan dan pertanyaannya begitu bervariasi.
Karena memang tidak dibiasakan kan dari kecil untuk berani bertanya kepada guru. Guru itu sosok yang sangat kita hormati dan memang pantas layak dihormati. Tetapi menghormati itu bukan berarti tidak bertanya. Dalam teks yang nanti saudara-saudara akan terima, ada satu catatan yang saya sampaikan di situ, penghormatan yang paling besar, penghargaan yang paling besar yang dapat kita berikan kepada seorang pemikir, kepada seorang guru, kepada seorang ilmuwan adalah dengan mengkritik gagasan-gagasannya. Adalah dengan bertanya. Jangan pernah takut untuk bertanya. Dan jangan pernah takut bahwa pertanyaan itu dianggap bodoh. Tidak ada pertanyaan yang bodoh, yang ada adalah jawaban yang tidak tepat. Ya, pertanyaan bisa tidak tepat, artinya menanyakan sesuatu bukan dalam konteksnya, bisa itu. Tetapi sejarah filsafat, sejarah ilmu pengetahuan itu maju karena ada pertanyaan, bukan karena ada jawaban. Kalau segala sesuatu ada jawaban dan dianggap selesai, tidak perlu bertanya sesudah ada jawaban, sains sudah berhenti sejak zaman Newton. Nah, Anda bertanya lalu bagaimana kalau mengajukan pertanyaan yang maks Anda kira kritis tapi oleh orang lain dianggap bodoh begitu. Ya tidak usah peduli. Begitu ada sesuatu yang menggelisahkan ya kita tanyakan. Tentu kita pertimbangkan, kita pikir dulu. Tapi pertanyaan dalam bentuk apapun penting. Maka anak kecil itu sebetulnya adalah anak yang paling beruntung ketika dia boleh bertanya apa saja dan tidak seorang pun menganggap dia bodoh karena kita semua mengerti ini anak kecil. Tapi Dek, tidak ada pertanyaan yang bodoh. Barangkali Anda perlu mengajak teman-teman Anda diskusi persis untuk mempermasalahkan ini, dalam arti mengapa ada pertanyaan yang dianggap bodoh di kelas ini tapi ada yang tidak, bukankah wajar? Jadi diskusikanlah itu, pancing justru teman-temannya ya. Yang sering dikhawatirkan oleh terutama remaja itu kan kehilangan pengakuan. Kita ini semua rindu kalau pengakuan di kalangan remaja itu kan peer group. Di universitas kita takut kehilangan teman karena ketika kita bertanya, pertanyaan kita dianggap tidak sesuai dengan apa yang disukai oleh kelompok. Ketika kita jujur, ketika kita berani, seringkali kita memang sendirian. Jalan yang paling sunyi, yang sering ditempuh oleh para pemikir besar, itu adalah keberanian untuk menyaksikan, dan itu adalah jalan yang sangat sepi, sangat sepi. Jadi kita sering kesepian karena pertanyaan-pertanyaan. Jadi beranilah kesepian, belajar, berani sendiri. Tapi tidak akan selama-lamanya, karena hanya dengan berani bertanya, Anda kemudian bisa berkembang. Tanpa pernah bertanya, bagaimana akan dapat jawaban? Kalau dosennya marah, ya Anda coba tenangkan. Kalau perlu mengatakan, ya saya kan bertanya karena saya tidak tahu Pak. Bapak kan guru besar yang maha tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda bertanya bagaimana bisa bijaksana pada tingkat maha. Yang maha dengan segala kebijaksanaannya biarlah ditaruh pada maha guru, pada maha siswa. Itu artinya Anda tingkat berpikirnya itu tantangan-tantangan yang diberikan. Makanya tadi diberi 3 buku harus dibaca 1 minggu. Itu karena memang di atas siswa. Tapi soal kebijaksanaan jangan dipikirkan dulu. Bijaksana itu tidak dipaksa, dia datang sebagai implikasi. Dan kalau masih semuda Anda baru tingkat 1 sudah sibuk memikirkan kebijaksanaan, nanti ilmunya tidak dipikirkan.
Orang rindu mau kebijaksanaan, mau cepat-cepat sampai ke apa ya istilahnya, kalau Romo ini tahu Emmaus itu tempat yang para orang bijaksana menunggu datangnya keabadian gitu. Nah, itu biar di situ. Tapi pada umur Anda yang banyak hadir di sini, problemnya adalah pengetahuan di dunia ini. Bagaimana mengatasi berbagai persoalan di sini, kebijaksanaan akan datang bersama itu. Ya, jadi mahanya bukan dikaitkan ke situ. Baik. Tadi yang sastra, saya mencari posisi. Ya, Anda. Salah satunya ya, saya setuju. Ketika kita dibekali dengan karya-karya sastra yang besar, yang mengajak kita bergulat dengan perasaan sekaligus dengan pikiran kita, maka realitas itu kita pahami dengan cara yang berbeda. Tetapi saya sedikit tidak setuju dengan ya yang tadi Anda sebut karya-karya sastra yang menurut Anda apa tadi istilah Anda ya kerocol ya. Itu bagi saya ya sesekali kita baca dan itu punya perspektifnya sendiri. Ya, jadi kalau kita membuka diri seluas mungkin ke segala jenis bacaan dan dari situ kita belajar justru memilah. Tetapi kalau sepenuh-penuhnya dan kerocol itu mungkin juga menurut pendapat Anda, tapi bisa juga ada pendapat yang lain begitu ya. Jadi kita terbuka. Saya setuju bahwa ada karya-karya pada standar tertentu, tetapi dunia juga berkembang, pemikiran juga berkembang, karya-karya juga berkembang. Terbukalah sebanyak mungkin pada macam-macam karya dengan seluruh spektrumnya, sehingga kita bisa membandingkan dan menjadi kritis karena itu. Saya menyayangkan bahwa dalam banyak pendidikan kita ini, saya kira pelajaran bahasa Indonesia itu tidak lagi banyak disertai dengan pembacaan sastra ya. Lebih banyak apa? Gramatika. Jadi kalau yang zaman dulu, angkatan saya dan di atas saya, sastra itu termasuk bagian yang sangat ditekankan. Sastra itu membantu kita mengembangkan imajinasi. Olahraga membantu kita mengolah tubuh sehingga terbentuk kebiasaan. Jadi akal budi, fisik, spiritualitas, imajinasi semua menjadi satu dan ini diperkaya oleh karya-karya manusia. Jadi jangan batasi bacaan-bacaan kita. Pendapat saya ini. Yang kedua, ya banyak diolok-olok dan ya sebetulnya tidak perlu diolok-olok dan setiap upaya mengolok-olok itu mungkin hanya karena jengkel ya. Karena bukti-bukti yang diajukan pun seringkali ya buktinya pun bisa digugurkan juga gitu. Artinya bahkan soal bumi datar itu kan sederhana sekali pembuktiannya. Jadi pertanyaannya mereka yang mengajukan fakta-fakta alternatif itu maksudnya apa? Mau memperoleh identitas sendiri atau sungguh-sungguh punya percaya demikian? Saya sepakat bahwa penyelesaiannya bukan dengan mengolok-ngolok, saya setuju, tapi dengan mengajukan fakta-fakta yang demikian adanya yang sudah teruji. Tentu saja dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, fakta itu akan terus berkembang dan mungkin akan digugurkan teori sebelumnya. Ilmu kan tentatif ngarannya. Nah, tapi tentang Atlantis, kalau yang rujukannya adalah Atlantis yang disampaikan di dalam kan yang sering dikutip itu kan Plato di Republik itu kan dia menyebut mitos bahwa ada suatu peradaban yang maju di Indonesia
pada waktu yang lampau, tapi seberapa tingkat peradabannya itu hanya bisa dijawab lewat penelitian arkeologi. Hal yang menarik adalah temuan-temuan di Sangiran yang selama ini sudah didapat ya, itu setelah dan diduga ditentukan umurnya, itu ketika diselidiki beberapa tahun yang lalu di laboratorium arkeologi di Belanda, itu ternyata memang mengandung goresan-goresan yang menunjuk bahwa manusia Sangiran ini sudah lebih maju kemampuan saraf motoriknya dan kemampuan kreatifnya dibandingkan dengan yang diduga selama ini, bahkan mundur sampai 400.000 tahun. Jadi bisa saja, tetapi hanya pada tingkat itu bahwa mereka bisa membuat goresan dan ukiran di permukaan kerang. Tapi kalau sampai peradaban dengan teknologi canggih dan sebagainya, nah yang dimaksud dengan Atlantis itu secanggih apa teknologinya? Kalau soal pelayaran terbukti karena sampai ke Madagaskar kan ditemukan. Sama seperti Kon-Tiki ditemukan juga. Apakah yang disebut Atlantis itu pada tingkat ini? Tidak ada yang menyangkal. Tapi kan yang dimaksud dengan Atlantis kan lebih dari itu. Lalu kalau soal Borobudur, Anda baca saja deh bukunya. Gitu ya. Jadi baca saja deh, Anda sendiri yang menentukan. Saya tidak mau mempengaruhi pendapat Anda itu. Tapi kalau Sleman langsung dikaitkan karena ada kota Sleman, maka Nabi Sulaiman pernah membangun Borobudur, ya nanti Bandung juga, ayo cari saja Bandung, mau di Bandung atau Bandung, itu cari nama yang sesuai dengan seperti itu. Jadi artinya asosiatif. Sains tidak didukung dengan fakta-fakta asosiatif. Itu maksud saya. Jadi jangan dilecehkan, jangan diolok-olok, tapi carilah dukungan. Tapi kalau sudah diberi dukungan seperti itu masih tetap ngeyel juga, ya itu namanya ya itu ngeyel itu. Ya sudah, silahkan hidup dengan fakta alternatif.